Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi bersama saya di acara Ngopi GKI Maulana Yusuf. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti acara ngopi di hari Rabu yang kemarin yang dibawakan oleh Pendeta Wi, Bapak Ibu akan melihat sebuah hasil karya buatan anak tunas remaja kita bernama Abel. Nah, kali ini saya juga ingin menunjukkan karya Abel untuk saya dan keluarga. Nah, wah, keren ya Bapak Ibu. Seperti yang Pak Wi ungkapkan, ini bukan lukisan Bapak Ibu Saudara. Walaupun awalnya dari jauh saya juga mengira ini lukisan. Tapi ini adalah sebuah karya dengan teknik paper cutting art. Jadi ada sebuah mungkin sejenis karton begitu ya, yang kemudian dipotong-potong, dibentuk sedemikian rupa menggunakan cutter sehingga jadilah hasil karya yang luar biasa seperti ini. Wow, buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum tahu, Abel yang membuat karya ini baru berusia belasan tahun dan duduk di kelas 2 SMP, saudara. 2 SMP. Tapi udah bisa membuat bahkan memasarkan karya yang seperti ini. Saudara-saudara, saya kemudian sempat menelpon Abel, say thank you, dan juga tentunya ngobrol-ngobrol sedikit tentang karya yang dia hasilkan ini. Saya tanya dari mana dia mendapatkan inspirasi, sejak kapan dia membuat karya yang seperti ini, dan seterusnya. Saya juga bertanya, Abel, kamu merasa apa yang kamu buat ini sulit nggak sih? Susah nggak sih? Lalu Abel menjawab, tergantung Kak. Kalau gambar aslinya atau foto aslinya itu semakin rumit, semakin detail, maka Abel mengatakan semakin sulit juga proses pengerjaannya. Tapi yang menarik, Abel bilang kalau dia sudah bisa menyelesaikan satu karya yang sulit, yang rumit, maka tingkat kepuasannya juga lebih, kata Abel. Kami bicara banyak hal, saudara, tentu dengan kerumitan seperti ini Abel juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Pernah satu kali katanya waktu membuat bagian mata, dia malah membuat mata itu jadi serem ketimbang indah karena kelihatan tidak ada bagian putihnya katanya. Wah, saya merasa bahwa Abel bergulat cukup banyak dengan kerumitan, tetapi ternyata dia memilih untuk tetap gigih melakukan karyanya ini sampai akhir. Maka ketika saya bertanya, mengakhiri percakapan kala itu, saya bertanya, Abel, kalau boleh ada satu hal yang bisa kamu pelajari dari proses pembuatan karya-karya kamu selama ini tuh apa sih? Kalau ada satu pelajaran utama yang bisa kamu kembangkan dalam dirimu sendiri melalui membuat karya seperti ini tuh apa sih? Maka anak tunas remaja ini, saudara, menjawab bahwa pelajaran utama yang bisa dia pelajari dari membuat hasil karya seperti ini adalah soal ketekunan. Saya merasa itu 100% tepat Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, tidak mungkin mengerjakan karya sedetail ini tanpa ketekunan. Ya, boro-boro selesai. 1-2 menit mencoba mungkin sudah menyerah. Tetapi Abel menunjukkan bahwa kegigihan, keuletan, ketekunan untuk mengerjakan sesuatu ternyata akan menghasilkan sesuatu yang manis, sesuatu yang mendatangkan berkat pada akhirnya. Nah, beranjak dari apa yang Abel ungkapkan, saudara, mari kita hari ini sama-sama berbincang sedikit soal ketekunan. Bapak Ibu saudara, ketekunan jelas bukan merupakan sesuatu yang ujuk-ujuk jatuh dari langit, ya. Orang-orang yang bertekun adalah orang-orang yang sadar akan adanya kesulitan di hadapannya, di sekitarnya, tetapi bukannya lari atau menghindar, dia memilih untuk menghadapi kesulitan tersebut, menghadapi tantangan tersebut, karena dia tahu
at the end dari kesulitan yang dia terima itu, ada sesuatu yang malah membuat kepribadiannya, kualitas dirinya menjadi lebih baik. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pengalaman belajar gitar, Bapak Ibu Saudara akan tahu bahwa pertama kali kita memegang senar-senar gitar itu akan membuat tangan-tangan kita itu terasa sakit. Setidaknya itulah yang terjadi pada saya, Saudara. Tangan ini rasanya nyut-nyut gitu ya. Karena ya memang menekan senar-senar gitar dalam kondisi kita tidak terbiasa melakukannya akan membuat jari-jari kita terasa agak perih. Dan kalau kita berkata, belajar gitar ternyata sakit, saya nggak mau tangan saya mengelupas, lalu kemudian kita berhenti, ya jangan harap saudara akan bisa bermain gitar. Tetapi kalau saudara menerima rasa sakit itu, bahkan saudara bertahan di tengahnya, saudara tetap melatih diri saudara untuk memegang senar-senar gitar itu, pada akhirnya saudara akan bisa bermain gitar, bahkan mahir terhadapnya. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat berkata kepada kita, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani, ketekunan itu disebut sebagai hupomone. Dan hupomone yang dimaksud ini bukan sekedar sikap pasrah yang pasif, saudara. Almarhum Pendeta Eka Dharmaputra dalam salah satu tulisannya mengenai surat Yakobus berkata seperti ini, hupomone yang dikaruniakan Tuhan itu adalah kemampuan untuk mengubah apa yang nampaknya buruk menjadi kebaikan. Apa yang nampaknya mencelakakan menjadi damai sejahtera, yang semula merugikan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Saya jadi ingat, saudara, sebuah kata-kata populer dalam bahasa Inggris mengatakan, when life gives you lemons, make lemonade. Kalau hidup itu memberikan kamu buah lemon atau rasa kecut gitu ya, rasa asam, maka jadikanlah minuman yang menyegarkan dari rasa asam dan kecut tersebut. Kalau versi lokalnya mungkin kalau segala sesuatu sudah menjadi bubur, maka mari berupaya menjadikan bubur itu bubur ayam yang enak dan mengenyangkan. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, aneka keluhan muncul. Kesulitan itu sungguh nyata. Orang-orang mengeluh tentang sulitnya mencari nafkah. Orang-orang mengeluh, terutama mungkin para ibu di rumah, mengeluh tentang capeknya, lelahnya mendampingi anak-anak belajar di rumah. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil. Orang-orang mengeluh tentang rasa bosan. Orang-orang mengeluh tentang kapan ini semua akan berakhir. Saudara-saudara, di tengah kesulitan yang sungguh nyata itu, ayo kita memilih menjadi orang-orang yang punya hupomone, punya ketekunan. Mari kita tetap bertekun memutar otak kita, mengasah kreativitas kita sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan nafkah yang baik bagi keluarga kita. Percayalah, selalu ada jalan. Ketika kita merasa lelah, capek mendampingi anak-anak kita belajar di rumah, beristirahatlah sejenak. Tetapi saudara, tetaplah tekun mendampingi mereka dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Di masa-masa seperti ini, ada begitu banyak waktu di mana kita berinteraksi dengan anak-anak dan kita tidak pernah tahu apa yang kita bisa tanam di dalam kepribadian mereka di waktu-waktu seperti ini. Maka tetaplah tekun, saudara, mendampingi mereka dengan penuh cinta. Dan percayalah bahwa suatu saat saudara akan menuai hasilnya. Tetaplah tekun mengasihi sesama,
walaupun di tengah keterbatasan. Lakukanlah hal-hal kecil, sederhana, namun mendatangkan berkat bagi yang lain. Tetaplah tekun berharap, tetaplah tekun berdoa, tetaplah percaya pada Allah yang penuh kasih dan kuasa. Jalan ketekunan memang merupakan jalan yang terjal dan sempit. Dan oleh sebab itu tidak semua orang bersedia menapakinya. Banyak yang memilih untuk mengambil jalan pintas. Tetapi saudara, panggilan kita bukanlah untuk menempuh jalan pintas itu. Kita dipanggil untuk menempuh jalan ketekunan dan menjadikan setiap kesulitan yang ada di sekitar kita satu kesempatan untuk menyempurnakan diri, menjadi semakin utuh di hadapan Tuhan. Jadi, selamat bertekun untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.